Salam Alberta. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, kita bersatu dulu sebentar. Kita minta Roh Kudus memimpin kita dalam ibadah pagi ini. Apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita alami, atau apapun berkat yang lagi kita terima, biar itu nggak mengganggu fokus ibadah kita pada pagi ini. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan ibadah ini. Dan sekali lagi kami juga sadar kalau kami masih bisa membuka mata pagi ini, kami masih bisa beribadah di Alberta pagi ini. Kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudari kami di Alberta. Kami masih bisa punya kesehatan yang baik pada pagi ini. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu kami tidak akan sia-siakan kesempatan ibadah ini. Kami mau fokus untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman. Kami mau berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Alberta saudara untuk berdiri. Kita mau nyatakan pujian kita sujud di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
mau sujud di altar-Mu Tuhan pagi ini. pujian, hanya Kau yang layak terima penyembahan kami. Kami sujud di hadapan-Mu pagi ini. Kami bawa hati kami bawa hidup kami sepenuhnya. Kami mau angkat suara kami mau gerakkan tubuh kami mau menari, kami mau bersukacita di tempat ini. Kami mau memuji-Mu dengan semangat. Kami mau bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam Agatha. Ya, berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudari di kanan kirimu. Ya, kita menyatakan betapa dalamnya kasih Tuhan kita, betapa besarnya kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, nyanyikan dengan semangat ya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi
Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang benar. Satu-satunya gunung batu kita, kota benteng kita. bersukacita? Amin. Yuk mari dengan sukacita yang sama kita mau sambut firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita tenangkan hati kita mau bersatu dulu sebentar. Dan kita mau angkat juga pujian kita di hadapan Tuhan yang sudah kita puji. Dia gunung batu kita, dia kota benteng kita. Kita merasakan kasih setianya, kita merasakan kebaikannya. Di hadapan Tuhan yang begitu baik. Mari kita bawa hidup kita pagi ini. Kita bawa hidup kita sebagai persembahan kita. Kita mau
dengar firman-Nya, kita mau belajar sungguh-sungguh, dan kita mau lakukan firman-Nya dalam hidup kita. Oh Tuhan,
hidup kami Bapa. Kami haturkan kepadamu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami datang memuji dan menyembahmu, melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Biar menyukakan hati Tuhan dan merupakan dupa yang harum di hadirat Allah. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bentuk karakter kami menjadi orang Kristen yang semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati anak-anak-Mu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap dengar mengatakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya, puji Tuhan. Masih ada ketupat di rumah? Kalau saya nggak ada, ya karena ya nggak ada yang masakin. Udah apain? Kayak diledekin berita sama Bu Gembala. Ya, cari di luar juga lagi nggak ada. Cari makan juga lagi susah di Palu. Semua tutup karena mayoritas pada nggak tahu, pada tutup semua. Cari makan susah. Mau nggak mau nyolokin nasi sendiri. Makan telur, makanya wajahnya agak sedikit bulat. Baik, kita buka yuk Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama. Ayatnya 18 sampai dengan yang ke-25. Mungkin ada yang mengatakan ini emangnya Desember gitu ya. Tapi bagus, kita sama-sama. Kita baca bergantian, saya 18, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ke-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dan dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jangan kalah sama orang sono. Baca Alkitab jangan kalah sama sono. Sono sampai ototnya keluar loh. Itu Allahnya mati loh. Allah kita Allah yang hidup. Kita tegur pagi hari ini. Siapa tahu Tuhan Yesus belum bangun. Padahal Yesus lebih bangun duluan daripada kita. Ayat 19-20 sekarang. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadilah supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dan dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita baca ayat 19 sama-sama. Ayat 19 ya. 3, 4. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Mungkin ada yang bertanya, belum suami istri, ya kan? Sudah mau diceraiin, gitu kan? Beda adat istiadat Yahudi dengan istiadat kita. Kalau zaman dulu, kalau orang sudah ketemu antara orang tua, begitu, sudah ada ikatan, itu seperti suami istri. Ya, walaupun belum tinggal satu rumah dan tidak boleh diceraikan. Itu adatnya sono, beda sama sini. Saya punya temen pendeta loh, saudara. Pacarannya sama siapa, ngelamarnya sama siapa, meritnya sama siapa. Jadi itulah di tempat kita bisa aja begitu. Itu beda. Ini sedikit saya singgol saja. Tapi dikatakan di sini bahwa Yusuf adalah orang yang luar biasa. Nah, dikatakan Yusuf yang luar biasanya ada di mana? Dia sama kok seperti laki-laki yang lain, seperti worship leader, ya kan? Itu laki-laki banget gitu kan.
Pada waktu ketemu di bandara, cok, mau kemana itu orang, aku bilang, mau kemana, aku bilang, wah ada tugas di sono, begitu. Itu cowok, dan benar-benar cowok sekali. Yang menjadi istimewanya dikatakan Yusuf adalah orang yang tulus hati. Saya tanya kepada kita semua yang hadir, masihkah ada orang zaman sekarang yang tulus hatinya? Loh, Alberta, ada nggak? Benar. Ya kan? Bener nggak ada orang yang tulus hatinya? Karena tulus hatinya itu harganya mahal. Tulus hatinya itu resikonya banyak. Tulus hatinya itu berarti berani membayar harga. Masihkah ada? Loh, orang tidak ada. Ibu Gembala sudah membuktikan tulus hatinya mendampingi Pak Gembala sampai titik akhir penghabisan. Ya kan? Tulus. Ayo, masih adakah? Nah, apa sih yang menjadi satu titik tolak dari kehidupan kita? Jangan menyoroti hidupnya orang lain. Dan sekarang mari kita belajar diri kita sendiri. Pada waktu saya dikasih tema berita ini, saya tanya pada diri saya sendiri, mampukah saya mempersiapkan? Karena apa? Ketulusan hati itu nggak gampang. Ketulusan hati itu merupakan satu nilai plus bagi Tuhan. Allah kita tidak menilai penampilan kita. Allah kita tidak terpikat kegantengan kita. Allah kita tidak terpikat dengan kecantikan kita. Allah kita tidak terpikat dengan posisi kedudukan kita. Tidak terpikat dengan titel kita. Tetapi Allah kita terpikat dengan ketulusan hati kita. Ada kisah di dalam Perjanjian Lama, betul? Pada waktu Samuel mau memberkati salah satu dari anak Ishak, betul? Pokok-pokoknya gede, tinggi, mantep. Seorang kalau zaman sekarang tamatan akabri begitu, gede, mantep, tinggi, besar, ya kan? Orang Yahudi itu tinggi-tinggi banget, saudara. Saya dapat dikatakan udah termasuk ya orang Indonesia lumayan tinggi, 173. Tapi pada waktu saya ke Israel melihat pembimbing rohani saya begini. Kalau ngomong begini, sampai ini aja mentok kali gitu. Ya, tinggi banget. Tetapi pada waktu itu semua ditampilkan orang tuanya, justru satu yang tidak ditampilkan. Kenapa? Nggak menarik di depan matanya. Orangnya kecil. Orang itu kalau pendek menjadi ledekan, betul nggak? Dan kalau nonton susah, ya kan? Kecuali kalau nonton di 21 ya asal duduk. Coba kalau nonton lagi dangdut di kampung, sampai kayak begini, lehernya yang mencari, betul nggak? Tapi yang tinggi selalu yang dicari. Cewek-cewek kalau nyari kayak begitu kan, yang tinggi, gede, mantap penampilannya, nggak ada yang begini dicari. Selalu idolanya begitu. Tetapi justru Tuhan tidak menilai yang tidak dinilai oleh manusia. Tuhan menilai hatinya. Makanya ditanya, anak lu gak ada yang lain nih say? Ada satu, no, lagi mengembalakan di sono. Lupa gua kalau dia punya anak lagi satu. Dipanggil lah. Yang dinilai Tuhan itu hatinya. Hatinya tulus. Makanya Daud walaupun kayak apapun dikatakan di dalam kitab Mazmur khususnya bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anakku yang muda, jangan takut kalau wajahmu pas-pasan. Tuhan tetap memelihara dan memprioritaskan kamu. Saya punya teman dokter hewan. Sekarang jadi hamba Tuhan di salah satu gereja. Dan dia tinggal di Tangerang. Pada waktu dia tamat kedokteran dari Gama, saya kan kuliahnya di Ungaran, dia di Universitas Gadjah Mada. Jadi ketemu pada satu retret antar mahasiswa, saya Jawa Tengah. Dia pada waktu itu dia bilang ini, saya ini mau tamat, tapi belum punya pacar katanya. Hah?
Terus bingung, Mbak, tolong dong kalau di gereja, hamba Tuhan kan banyak itu, ya kan, kenalin saya. Udah, saudara, karena akrab, setelah retret akrab, saya kenalin kan. Saya pikir kan, pikiran saya dia bakalan jadi seorang dokter hewan, karena prakteknya di Jakarta, dokter hewan itu diperlukan, betul nggak? Ya kan, saya punya anjing aja sebulan sekali dicariin dokter, ya kan, medicure gitu. Orangnya aja cuma mencucur. Anjingnya anak saya ini yang disalonin lah, yang digunting rambutnya lah. Saya bilang, aduh, anjing aja kayak begitu, kita nggak pernah medicure, kita gunting sendiri, kita kerok sendiri, ya kan? Oh, bedanya ada di mana? Singkat ceritanya, saya kenalin lah dengan wanita yang tinggi semampai. Dia bilang gini, aduh, cewek kayak begitu Mas Anton, nggak tertarik gua. Lah, badannya kayak gitar begitu, nggak tertarik. Ya ampun, kalau senarnya putus, mentang-menting dia. Oh, salah. Saya kenalin gini, enggak, saya kenalin saudara, permisi kata. Udah saya kenalin satu, bodinya lempeng, cewek ini. Bener, saya kenalin nih. Nah, yang ini nih, yang saya cari, saya jadi bingung saudara. Saya jadi bingung. Saya waktu punya pacar aja, pilihnya yang begini, rambutnya panjang, suaranya bagus, bisa main musik. Saya dapat loh itu waktu itu, tapi aku diputuskan. Dia praktek di Bandung, aku praktek di Cirebon. Dia cuma telepon, Mas Anton aku duluan ya, gitu. Saya pikir dia mau kemana gitu duluan. Duluan kemana? Wong di Bandung. Aku bilang, kita di Cirebon. Aku bilang, iya duluan merit. Iya ile. Kenapa you ninggalin gua? Aku bilang, sakit saudara. Sakitnya di mana? Di sini nih. Ketemu anak yang nomor 1, dikasih nama Anton. Kalau reuni di kampus, ketemu anak lu mana? Nih, namanya Anton katanya. Lu nggak bisa lupain aku kan? Singkat cerita, teman saya ini dapat kayak gitu, dia bilang ini idola saya. Kenapa? Saya kalau melihat wanita begini seger, nggak pernah lesu. Suruh doa puasa 2 hari 2 malam juga kagak kelihatan. Dan sekarang jadi ibu gembala. Dan puji Tuhan, saudara. Maka dari itu, walaupun wajah saya pas-pasan, nggak ganteng-ganteng amat, laku juga. Makanya kita siapa? Yang penting hati kita, kata Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita belajar sekarang. Hati yang tulus itu seperti apa? Sehingga pada saat Tuhan melihat Yusuf benar-benar ini mempunyai hati yang tulus, bahwa mau dipakai oleh Allah menjadi Bapa secara jasmaninya, Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, orang yang mempunyai hati yang tulus suka menghargai semua orang tanpa pernah melihat background atau latar belakang atau jabatan apapun juga. Jadi artinya apa? Mau menerima orang lawan bicara kita apa adanya. Itu orang yang tulus. Saudara bisa ngebayangin gak sih, orang baru tunangan, ya kan, belum kumpul satu rumah, tiba-tiba gitu. Orang Jawa bilang itu ujuk-ujuk gitu. Ya, Maria hamil, dan pada saat hamil dia mempunyai rancangan yang memang secara daging masuk akal. Ayo cowok-cowok, siapa yang belum married lagi pacaran, tiba-tiba pacarnya hamil, mau nggak jadi married? Jujur cowok, nggak ada cowok di sini. Kalau pacarmu hamil, ayo, mau? Tuh kan nggak ada yang jawab. Bapak-bapak mau? Oh, bapak-bapak mesti mau kalau dia masih muda, apalagi kaya gitu kan. Mau nggak Pak? Akal manusia, daging manusia, saya pribadi mesti mengatakan kagak mau. Normal nggak? Ayo,
Saya ini nggak khotbah, saya sharing aja lah. Mengenai ketulusan soalnya. Saya mau semua orang mengalami hal yang sama. Atau cowok, cewek pun, ya kan, cewek merasa dirinya punya sesuatu kelebihan, merit dengan duda yang sudah tua, expired lagi. Mau nggak? Gitu kan? Iya dong. Kalau tua, kaya, ya kan, 70 tahun mesti mau. Nggak lama. Ya enggak? Tetapi kalau sudah kayak begini nggak mau. Tapi dikatakan Yusuf orang yang tulus hati. Resikonya orang Yahudi, kalau Maria tidak dia kawinin, Maria akan diseret di tengah-tengah alun-alun tanah lapang, dilemparin batu sebagai wanita yang berzina. Dan semuanya ditutup oleh Yusuf. Mengapa? Hatinya tulus menerima apa adanya. Kadang-kadang kita nggak begitu. Betul nggak sih? Bergaul aja ada yang pilih-pilih. Betul nggak? Bergaul aja pilih-pilih. Aduh, nggak kelas gua sama dia. Emang kelasnya apa sih? Ya kan? Kalau lagi punya sedikit gitu, aduh nggak kelas gua sama dia. Habis kalau mau nggak nyambung sih. Pilih-pilih. Kalau misalnya ekonominya tidak sejajar, kita juga nggak mau. Saya selalu belajar dengan mbak saya yang di rumah. Saya belajar gini, kenapa dia mau jadi mbak? Mesti ada kekurangannya, betul? Walaupun dia wajahnya, ya ada yang lebih jelek jadi nyonya, tapi bisa jadi mbak dia. Kenapa? Ada kekurangannya. Satu, latar belakangnya dia orang pendidikan. Makanya kalau salah-salah sedikit, mbak itu jangan diomelin. Goblok lu, tolol. Nah kalau dia nggak goblok tolol, nggak mau jadi mbak. Betul nggak? Kalau dia punya titel, kok jadi mbak? Nah itu bego. Betul nggak? Makanya kalau sama mbak, jangan sembarangan. Dasar kampungan. Ya kalau dia nggak orang kampung, ya kan, lebaran nggak pulang. Ada, lihat ibu-ibu sekarang kukunya pada patah semua. Ya, karena nggak biasa nyuci. Hari-hari ini harus nyuci. Ini ada ibu, lihat tuh. Ya kan? Saya pernah mengalami hal itu. Saya pernah nggak diterima. Saya pernah ada di tengah mereka nggak dianggap. Bener? Ya kan? Tapi saya selalu bilang gini, lu nggak nganggap saya hari ini, nggak apa-apa. Satu saat mesti lu nganggap aku. Karena cita-cita saya berangkat dari kampung menuju ke Jakarta. Tidak lain adalah sekolah, sekolah, dan sekolah. Itu saya. Sehingga pada saat saya di Jakarta, walaupun sudah pelayanan, saya tetap cari sekolah. Karena apa? Di kampung itu kalau ada orang sekolah punya titel, jempolnya yang dirunjukin. Wah, dulu S1 aja saudara, turunnya, oh silakan, silakan, silakan S1. Jangan sekarang S1. Kayak SMA zaman dulu. Betul nggak? Sudah terlalu banyak. Betul nggak? Nah SMA kayak SD sekarang tamatan SMA nggak ada harganya. Makanya anak-anakku yang masih muda belajar, belajar, dan belajar. Saya tunjukin bahwa saya mampu seperti dia gitu loh. Sombong. Sekarang kalau saya pulang saudara, ditanya jadi apa ini? Apalagi kalau bawa mobil di kampung, bawa mobil pribadi. Bos. Saya bukan bos, saya hamba. Begitu minta kartu nama kan, kadang-kadang sok gitu kan. Orang kampung tuh gitu sudah ngetes. Kartu nama ada nggak? Ada, aku bilang. Sekarang masa semuanya nggak perlu tuh kartu nama. Iya kan? Nggak perlu, pakai WA aja, aku bilang. WhatsApp, aku bilang. Oh, bisa WhatsAppan? Songong. Anton yang sekarang bukan Anton yang dulu.
tunjukin gitu. Itu ada yang kayak begitu. Temen SMA saya aja ada yang masih begitu. Mengapa? Karena saya anaknya sopir, saudara. Saya anaknya sopir, mak saya jualan di pasar. Jadi nggak dianggap kan, anaknya sopir, mamanya jualan. Dulu saya kalau SMP nganterin jualannya mama ke pasar, ikut jam 5 pagi sebelum berangkat sekolah. Makanya orang-orang di sono nggak nganggap saya, nggak nganggap. Ini bukti, salah satu contoh kenyataan. Dan saya harap kita orang Kristen nggak seperti itu. Amin. Amin. Ini yang saya kepingin sampaikan agar apa? Kalau orang tulus hati mau terima, khususnya ibu-ibu tuh, kalau cari jodoh sampai meremet, ya kan? Bobot bibit bebet, yes oke. Tapi nggak perlulah sampai pendidikannya apa, ya kan? Kalau bobot bibit bebet memang bener, bolehlah itu. Tetapi kalau ditanya nanti kamu kayak apa, terus sionya dihitung, ya kan? Sio kacau sama cicak, nggak ketemu. Ngapain begitu? Ya kan? Kita bisa terima yang memang kita lihat, yang memang kita bisa menerima dia. Makanya orang tua juga harus bijak. Kalau ngasih anaknya jangan 100% dikasih, ya kan? Nanti kalau tua-tua, ya nggak diurusin anak, kuciwa loh. Kuciwa, kenapa? Kalau ngasih anak 75% atau 60%, yang 40 dipegang sendiri. Betul nggak? Jadi masih punya, kalau 100 bro, kalau kita udah begini, yang satu anak, yang satu mantu. Mau cewek, cowok, mak lu tuh, cowok yang jalan nggak bisa cepet. Namanya juga udah encim-encim, ya kan? Encim-encim kalau jalan, gitu kan? Namanya juga encim-encim. Nanti cucunya, no, omamu, digeret. Tapi kalau masih punya sesuatu, kita dihargai anak, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, saya bilang sama yang muda, bilang, pendeta ngajarin nggak bagus itu katanya. Iya, besok kamu jadi tua juga loh. Betul nggak? Jadi kalau kita masih punya sesuatu, dihargai anak. Kalau sudah semuanya, kita nebeng di rumahnya anak, nanti batuk sedikit, berisik. Betul nggak? Kalau kita di rumah kita sendiri, mau apa-apa, yes oke aja. Saya nggak mengecilkan anak saya. Dia merit. Pada waktu dia mau merit, saya bilang gini, pokok satu, kalau mau merit harus beli rumah dulu. Rumah harganya mahal, Dedi katanya. Mahal kalau you mau punya merit, punya rumah dulu. Nanti kalau kamu punya anak mau tinggal di mana? Ya di Karawaci lah. Rumah sini gede, Dedi sendirian, nggak mau. Nanti saya lihat mantu saya lagi begini. Mantu saya kena apa itu ya? Wajahnya kayak dituak setan begitu. Betul nggak? Kalau aku bangun kesiangan, mantu saya bilang sama suami, tuh, babelu tuh, males. Padahal di rumah gua sendiri, nggak mau. Udah, belilah rumah. Rumah Karawaci dijual, ceritanya bukan beli dia udah punya rumah. Rumah Karawaci dijual, dibikinin saya kamar satu, kayak hotel gitu, saudara. Di situ ada kamar mandi, semuanya udah di situ. Udah, opa tinggal di sini. Setelah punya anak, saya dipanggil opa kan. Opa tinggal di sini, nggak mau juga. Apalagi ditinggal di rumah yang mantu. Oh Tuhan, tolong. Ya kan, menderita batin aku. Ya kan, saya orangnya kayak begini, perfect, saudara. Kalau di rumah saya nggak ada mbak, saya lapin sendiri, saya ngepel sendiri, saya apa sendiri. Benar, melihat mantu saya nggak seperti saya, bisa perang. Anak zaman sekarang buang bung, saya nggak bisa.
Makanya kalau saya tinggal di rumah, masuk ke rumahnya dia, opa jangan naik dah. Kenapa? Kayak kapal pecah. Kenapa? Saya tahu anak muda zaman sekarang. Kamar mandinya jauh, penuh dengan hiasan kantolan-kantolan. Yang underwear, online, on site, semua ada. Saya nggak bisa begitu. Oleh karena itu, terima apa adanya, sehingga dengan ketulusan hati kita, hidup itu enjoy. Betul? Orang yang tulus hatinya, termasuk orang yang mau merit, saya katakan, kalau niat mau merit, harus terima pasangan hidupmu apa adanya. Benar. Karena perubahan manusia itu selalu ada. Dulunya masih cantik, wow, kenceng. Kalau bikin hari sampai nantang langit. Begitu tua kan melorot. Betul nggak? Ya harus diterima dong. Ya kan? Makanya kalau mau merit anak mudaku, pikirkan 3.338 kali. Berapa itu? Banyak. Ada kan? Sekarang lembar kertas nggak ada artinya. Pemberkatan nikah juga disepelekan, janji dalam keadaan suka maupun duka, mau terima apa adanya, dalam keadaan kaya maupun miskin, sakit atau waras, ya kan? Tapi nanti begitu ekonominya kurang, ini terjadi, saudara. Saya menyelesaikan hal-hal semacam ini. Saya ingatkan, sumpah kamu di depan mimbar, gimana? Ya, sumpah mah sumpah. Tapi kalau kenyataannya kayak begini malah tahan. Pacaran lama-lama nggak janjiin juga. Ada yang pacaran 5 tahun. 5 tahun pacaran, 5 bulan merit, cerai. Karena apa? Kalau pacaran semuanya baik. Betul nggak? Nanti pulang pergi atau lambat-lambat ceweknya, namanya juga cewek kan, selalu lambat gitu kan. Baru keramas, belum ngeblok. Kok belum ngeblok? Enggak apa-apa. Tunggu ya kok. Coba udah merit. Belum ngeblok kok. Nggak usah diblok, kenapa? Ya kan? Sudah di mobil. Waktu sehingga bikin begini di jalan. Pakai kacamata, pakai kotak ajaib kan ibu-ibu. Ambil begini, nah kegeronjal keriting jadinya. Pakai ini gitu kan, gitu. Sambil gini, hujan-hujan, lubang. Orang yang tulus hati adalah orang yang mau menerima lawan bicaranya apa adanya dari A sampai Z. Amin, Bapak Ibu, Saudaraku. Bisa nggak? Tanya dengan diri kita sendiri. Ya, nggak usah nuding orang lain. Dia tuh begitu. Kita belajar tulus hati. Bahwa, makanya pada waktu dikasih begini, waduh, ini perang, saudara. Perang. Sebelum khotbah dengan dirimu sendiri. Saya bukan hanya khotbah, saya pernah mengalami. Dan saya juga bersikap seperti itu. Kadang-kadang begitu. Saya nggak tahu saudara beda dengan saya. Mungkin saudara terima ya, haleluya, pulang. Yang kedua, saudara, orang yang tulus hati seperti Yusuf memberikan pujian karena orang itu pantas untuk dipuji. Beda dengan orang yang suka iri. Ada loh hamba Tuhan yang begitu. Ada. Satu hari, untuk orang yang sekarang udah meninggal, saya kan pelayanan di Kapuk. Karena dia deket lah. Kalau dia KKR, saya jadi konselor gitu kan. Dulu waktu saya lagi mulai di Kapuk tuh, saya kepingin dong dia jadi berkat di Kapuk gitu. Gereja yang kecil, masuk kampung, di gang, parkirnya susah. Ya kan? Di Kapuk, bau babi. Lu bau babi sudah kan?
Kalau hujan gitu mengalir itu, airnya merah, darah babi. Pas banjir, saya di belakang mimbar gini, banjir, saya khotbah, jemaat saya beliin kursi-kursinya plastik. Supaya apa? Kalau banjir tidak karatan. Banjir, jemaat tetap setia. Tapi begitu saya khotbah, ada pisang goreng babi lewat. Saya bilang, hei, itu kebaktian. Itu saya alami, saudara. Benar. Makanya kalau ada orang beda-bedain, saya pendeta gede, pendeta kecil, saya bilang saya pendeta gede. Kalau pendeta kecil, anak kecil masa bisa jadi pendeta? Dia pendeta besar benar. Saya tanya, Om, khotbah di Kapuk dong Om, sekali-kali di tempat Anton. Ditanya, jemaatmu berapa? Waktu itu saya masih sekitar 40-an. 40-an Om, itu pun kalau hadir semua Om. Namanya jemaat kadang-kadang minggu hadir, minggu berikutnya nggak hadir. Beda dengan Alberta, tiap minggu hadir terus. Alberta begitu, tiap minggu selalu hadir. Amin, aman. Aman. Kadang-kadang gitu. Ada yang maju Om, ada yang mundur. Kadang-kadang lagi semangat maju, gitu. Tiba-tiba drop, mundur. Yang berarti disambut kayak setrikaan aja katanya. Kenapa setrika Om? Maju, mundur, maju, mundur. Oh, kalau saudara jangan punya iman maju mundur. Alberta mah nggak ada yang begitu. Maju terus sampai bablas. Amin. Jangan maju mundur. Terus dia jawabnya gini, Ton, kalau besok jemaatmu sudah 1000, baru manggil Om. Atau kamu panitia KKR di Senayan, biar Om yang khotbah. Kamu tetap konselor. Saya bilang, kenapa Om? Terus yang kedua ditanya, kamu berani bayar berapa? Hah? Pakai bayaran Om? Aku bilang gitu. Iyalah. Saya bilang, aduh, nggak bisa bayar Om. Aku bilang, persembahannya yang ada ya dipersembahkan. Aku bilang, makanya besok kalau jemaatmu sudah 1000, panggil saya. Dalam hati, andai kata jemaat saya sudah 1000, nggak manggil elu. Iya, udah tua. Umur sekarang 40. Sampai tunggu 1000, dia udah mati ya beneran. Sekarang mau manggil gimana? Walaupun belum 1000, iya kan? Dia udah mati duluan. Satu hal, saudara, berikan pujian pada rekan-rekan kita, ya kan? Misalnya worship leader-nya bagus, kalau saya 1 bulan sekali kan saya kumpulin. Saya bilang, waduh, worship leader minggu sekian, ini sekian penari tamburinya bagus. Kayak kemarin saya bilang di tengah-tengah para pelayan, penari tamburinya bagus, musiknya bagus, LCD-nya tepat pada waktu memberikannya, sehingga semuanya rapi. Ayo tepuk tangan untuk Anda. Saya kasih pujian. Nah, memang worship leader-nya langsung bilang, siapa dulu dong worship leader? Ya lu, tapi suaranya dari Tuhan, aku bilang. Tapi saya kasih pujian, membuat spirit sudah. Hari-hari ini saya lagi membina worship leader dan singer, khususnya bidang vokal. Kadang-kadang kalau nyembahnya itu nggak bisa senada dengan ini, ya kan? Kadang-kadang kalau nyembah itu begitu, misalnya kayak tadi, begitu ya. Begitu masuk penyembahan, haleluya, 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 haleluya. Ya fals. Kalau niat tinggi, tarik terus tinggi. Aku bilang. Dan ada saudara yang bisa. Saya punya vokalis 2, 1 cewek, 1 cowok. Bagus. Dan saya senang dengan itu. Nih yang kayak begini. Saya bilang, dibina, dikasih pujian. Saya kalau akhir tahun saya kasih pujiannya tidak banyak-banyak. Kadang-kadang dikasih kaos 1, itu menjadi kebanggaan loh saudara. Banggaan. Dan nanti rata-rata sama-sama gitu. Memang perlu dipuji ya dipuji. Betul nggak? Bapak-bapak perlu muji ibu-ibu lah. Ibu-ibu udah dandan, papi gimana mam? Papinya bilang, udah tuwek. Aduh, don lagi.
Ya kan? Nah kalau bapak-bapaknya yang dulunya gini, nih papi gimana? Papi sekarang jalan sekilo aja lu sudah ngap. Itu malah Don cepet mati. Angkat pujian, angkat bahwa kita tulus memberikan pujian, jangan pura-pura. Tapi kalau kita memberikan pujian dengan pura-pura itu kelihatan banget kok, betul nggak? Ya dari wajahnya, dari cara ngomongnya, bahkan memberi makanan aja kalau dia pura-pura, kita ketahuan, ngerti gitu. Satu hari saudara, saya bilang makan orang dari Karawaci ke Kelapa Gading, anaknya diajak semua makan. Mak ini, mak ini, saya bilang, anaknya dikasih dulu semua. Dan saya diam aja sama orang, saya diajak, masa saya buat mana? Ya nggak mungkin. Ya, diam. Udah diam aja saya. Diam. Ayam 1, orangnya 11. Anaknya dikasih paha atas, paha bawah, paha atas, paha bawah. Tinggal apa? Sayap. Saya makan, nggak ketelen, nggak makan, dia tersinggung, betul nggak? Dalam hati, gua dari Karawaci ke Kelapa Gading, bayar tol kali, betul nggak? Bensin kali, betul nggak? Aduh, dalam hati nangis saya. Ada orang pokoknya begini ya. Itu saya alami. Makanya sekarang kalau saya ngajak orang, saya bilang sama aku, biar dia pesen. Kenapa? Kalau niat ngajak orang, biar dia pesen. Niat ngajak orang siap duit. Jangan ngajak orang kita yang pesen sendiri. Nanti udah gitu dibagi sendiri. Ya, yang tamunya sup aja terakhir. Ya udah, habis. Orang yang tulus hatinya nggak begitu. Memberikan pujian fair apa adanya, ngajak orang dengan satu sanjungan, menghormati, betul nggak? Kadang-kadang ada orang begitu. Kalau ada orangnya itu bugem, begini, gitu. Oh, bukan begini. Begitu nggak ada orangnya, bugem. Saya ngalamin juga. Apalagi pendeta, kalau doain jemaat, pas doanya terkabul, puji-puji. Pendeta Anton tuh, begitu konseling, nggak matching. Pendeta kok kayak begitu? Ada orang simpatisan Kelapa Gading, umurnya gocap ibu-ibu, hidungnya miring, terus sharing sama saya, Pak Anton, boleh nggak? Hidung saya ini kan miring, kelihatannya jelek gitu loh Pak. Ya, saya jawab dong, Bu, tambah umur jangankan miring, peseknya pun kentur-kentur, Bu. Boleh nggak Pak Anton dilempengin? Pakai apa Bu? Pakai catok. Udah saya gituin kan? Ini cerita saya sharing. Begitu aja Ibu, luar biasa loh Bu. Hatinya Ibu suka memberi gini-gini. Udah cukup dong dikasih puji-pujian. Dia bilang apa sama orang lain? Pak Anton tuh loh, diajak ngomong, mau melepengin hidung aja nggak boleh dia. Dia sharing sama pendeta lain, saudara. Pendeta lain bilang, nggak apa-apa Bu, kalau menyempurnakan. Balik lagi ke saya, Pak pendeta sono boleh loh Pak, katanya untuk menyempurnakan. Yang sempurna itu ciptaannya Tuhan. Yang tidak sempurna ciptaan manusia. Sharing lagi sama Sono. Gua ditanding. Itu aja Ibu cantik loh Bu. Umur bocah lebih kayak begitu tuh cantik. Aku bilang, Pak Anton ini saya aja nggak pede aja kali Bu. Original tuh lebih bagus. Satu hari diajak makan kepik saya sudah. Gatel hidungnya. Kalau hidung gatel kan hidup puas, betul nggak? Ibu, betul nggak? Kalau gatel kayak gini puas. Lah ini kenapa Bu hidungnya digituin? Gatel. Kenapa nggak gigi ini loh? Puas. Menceng lagi. Oh, nggak original ya Bu?
Kemarin kan saya ke Korea, Pak Anton. Habis pek nggo. Hah? Pek nggo apa, Bu? Pek nggo tun. 150 juta. Hidup satu. Persembahan ibu di gereja berapa? Katanya begitu. Untuk ngelempengin hidung 150 juta, persembahan kami sedikit sekali. Nih, mari kita kasih pujian yang tulus dari hati kita, apa adanya. Dan orang yang tulus hatinya memberikan pujian dari wajah kita pun nampak bahwa kita tulus memberi sanjungan dan pujian. Amin. Amin ya. Mbak-mbak pun saya puji kalau dia bagus di tempat saya. Tuh, kamu kemarin ngelap itu bagus tuh, rapi, rapi. Ya, iya ya Pak ya. Kalau kita api ya Pak ya. Iya, makanya kayak gitu. Senang dia, saudara. Biasanya datang jam 11, setengah 11 dia datang. Gara-gara dipuji. Ya kan? Coba ibu-ibu dipuji terus sama bapaknya. Masaknya enak-enak terus, Pak. Bapak bilang, makanya gimana, Pi? Aduh, kasihan. Lu mau meret lagi apa? Besok tambahin cabai. Ya. Orang yang tulus hatinya yang ketiga adalah mengemukakan apa yang ada, apa adanya. Yang keempat, orang yang tulus hatinya menolong orang tanpa mengharapkan imbal balik. Orang kalau tulus, banyak, nggak ada lah orang yang kayak begitu ya. Saya pikir hampir nggak ada lah, kecuali Yusuf tadi itu nolong Maria loh. Nolong Maria. Bahkan dikatakan Yusuf sampai akhir hidupnya mendampingi Maria. Tanpa ada satu hal kata-kata yang sangat menyedihkan Maria. Orang yang tulus hatinya tidak mengharapkan pujian. Orang yang tulus hatinya tidak melakukan banyak hal, tapi banyak orang yang menyukainya. Mengapa? Bertindak tanpa tanda jasa. Saya ngajar Bapak Ibu di salah satu STT di Jakarta. Dan satu STT di Jawa Timur, jadi 2. Tapi saya selalu mengatakan gini, begitu saya mau dapat PK, saya bilang, nggak usah. Saya bukan gantung diri saya. Saya bilang, nggak usah. Saya tahu STT itu mesti kurang dana. Apalagi kalau ada asrama di dalam. Karena saya pernah mengalami kuliah di dalam. Pernah, jadi saya ngerti. Bener ibu-ibu. Satu hari hanya makan dengan sayur sawi. Saya alami. Satu hari puasa 3 hari 3 malam. Kenapa? Nggak ada yang ngasih beras. Makanya kalau anak STT yang sombong-sombong begitu, saya selalu bilang, saya ngalamin. Saya itu ada di tingkatnya almarhum. Beliau angkatan 1, saya angkatan 13. Jauh. Ketemu di salah satu tempat. Oh, kamu Adia? Iya. Adik kelasku. Oh, beliau satu kelas dengan Bapak Markus Prasetyo yang ada di Kartosuro. Jadi saya dulu praktek di sono. Sehingga saya cerita, beliau nyambung begitu. Singkat ceritanya, di kampus dulu makan tempe aja nggak digoreng ibu-ibu, direbus sama kasih apa garam. Padahal saya di rumah anak tunggal cowok, selalu disediakan yang terbaik sama mak saya. Tapi di kampus kadang-kadang nggak ketelen, nangis. Saya di rumah nggak pernah makan tempe kayak begini. Sekarang tempe aja baunya bau tempe. Karena apa? Kalau direbus tuh bau tempenya tajam. Beda kalau digoreng. Ya kan? Tahu juga gitu, cuma digituin. Kalau siangnya tahu, malamnya mesti tempe rebus. Kalau siangnya tempe rebus, malamnya tahu rebus. Itu pun tahunya pelit, dibelah 2 sehingga segitiga bukan segi 4. Kalau telur, aduh, induknya telur itu pelit
Karena apa? Pakai silet. Difilet bener-bener. Satu telur bisa 3. Jadi kalau makan genit. Saya alami. Maka dari itu saya bilang, jangan bayar. Udah untuk STT, jangan bayar. Lo kan perlu transport, perlu tol, nggak apa-apa. Apalagi dengan online ini, lebih enak saya. Di rumah, saya kerjain di rumah. Cuma sayangnya apa? Tambah pekerjaan numpuk, bikin makalah lah, bikin ini, ngoreksi mahasiswa lah. Itu yang saya nggak suka. Saya kepengennya ngajar kalau praktek saja, gitu aja. Nggak kepengen, saya jarang ngasih paper sama mahasiswa. Karena saya tahu, paper juga paling saya yang ngoreksi lagi, kan gitu. Daripada mata gua lepas, lebih baik praktekin. Aku kan cuma meletik dan hermeneutik. Jadi teorinya langsung prakteknya gitu kan. Jadi praktek aja khotbah di depan saya. Tetapi kalau antara prakata, isi, dan ini nggak nyambung, lu jadi prakata, kamu mau isinya nggak sesuai dengan ayat aja, saya bilang turun. Makanya di kampus saya terkenal dosen killer, bukan dosen ngiler. Karena apa? Ya itu, orang yang tulus itu mau memberikan apa adanya. Saya belajar dari itu. Baru satu doang. Yang keenam, orang yang tulus hatinya tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan lawan jenisnya. Walaupun kadangkala kita nggak diterima. Sadar atau tidak, hal itu tidak mungkin. Karena apa? Keinginan mereka beda dengan keinginan kita. Betul? Keinginan kita beda. Tetapi kadangkala kita memaksakan kehendak. Itu yang tidak penting. Maka ini belajar banyak saya kan hari ini. Dan yang berikutnya, orang yang tulus hatinya tidak berkeinginan untuk menjadi apa? Pusat perhatian. Ini juga nggak gampang. Karena di gereja, kalau merasa memberikan lebih, kepingin mendapat perhatian. Gua perpuluhan gua gede, jasa gua gede. Kalau minta begini, minta didoain begini, perlu diprioritaskan. Makanya saya selalu bilang, saya tidak keder dengan orang kaya, Bapak Ibu. Saya nggak keder. Karena saya berasa gini, lu kaya lu sendiri, gua nggak pernah repotin lu gitu. Saya mbak Tuhan begitu. Satu hari saya diajak jalan-jalan orang kaya di Cirebon. Dia punya hotel Cirebon. Terus diajak ke Batik. Apa? Batik apa kok? Rusmi ya? Ya Rusmi itu udah sama suaminya. Saya bilang sama dia, kok kalau dia ke kanan, kita ke kiri ya. Kalau dia lempeng, kita keluar. Jangan kita ngikut di pantatnya begitu. Itu mah sama aja, gua beliin dong, kan begitu. Ya nggak? Itu bukan Anton. Aku bilang, kalau dia ke kanan, kita ke kiri. Ini dasar ibu-ibunya itu orangnya baik. Sesama hamba Tuhan, tapi duitnya banyak sudah. Karena dia jual beli duit. Dia istri gembala tapi kerjanya jual beli duit. Ya kan? Kita berangkat ke Hong Kong tuh, lagi ke Hong Kong itu enak sama dia memang. Wah, di hotel ini terus makan di Chinese. Oh, kalau di Hong Kong makan kayak begitu kan mahal-mahal, betul nggak? Tapi dia semua gitu. Begitu masuk sana, kelihatan gitu. Dia teriak, sudah. Pak Anton ada di mana sih? Gitu. Dia cariin baju untuk saya. Suaminya sampai bilang, Pak Anton nggak suka yang kayak gitu. Orang belum diimer, jangan ngomong suka nggak suka dong say. Gitu. Dia dicari sudah. Saya bilang, Bu, jangan. Cari bapak so, untuk bapak. Dia kemarin habis saya beliin 2 Pak Anton. Sekarang saya beliin Pak Anton 1. Ayo beli. Saya beli ya ibu beliin apa? Aku bilang cariin yang ini. Ya udah beli itu aja. Ukurannya apa? Ya udah itu. Kekecilan saudara. Ditanya, batik yang saya beli kok nggak pernah dipakai? Saya bilang kekecilan. Aku bilang gitu.
Kemarin suruh ngepasi nggak mau. Nanti kalau saya ke Cirebon saya beli lagi. Saya bilang semoga lupa ya Bu. Satu hal, kita nggak keder dengan orang lain. Saya hamba Tuhan. Puji Tuhan lah saya ditempatkan di tempat nggak ada orang yang kaya di tempat saya. Jadi nggak ada penilaian gini. Hamba Tuhan yang dideketin itu loh, orang-orang kaya doang. Yang kita nggak dideketin, nggak ada. Kalau dia orang kaya, saya biasa-biasa aja nyambutnya. Saya banyak berkumpul dengan orang kaya, tapi belum pernah saya ngajuin proposal, Pak, saya mau bangun gereja, tolong dong Pak dibantu. No. Orang memberi kalau nggak digerakkan Roh Kudus, nggak bakalan bisa memberi. Itu prinsip saya. Walaupun saya nggak usah mengajukan proposal, saya hanya doa kalau Roh Kudus yang menggerakkan, pasti orang itu digerakkan untuk memberi. Itu prinsip saya. Sehingga saya bergaul dengan orang kaya nggak ada pamrih, saudara. Kadang-kadang diledekin, ini mobil kuno loh, gini-gini. Yang penting menghantar saya pelayanan. Betul nggak? Yang penting menghantar saya, mau kuno kayak mau ini, apa bedanya sih? Kalau sudah duduk di dalam mobil juga nggak kelihatan. Ya nggak? Oleh karena itu hidup gengsi itu membuat kita jadi orang sombong. Hidup gengsi membuat kita jadi orang nggak punya bergaul. Hidup gengsi nggak bisa menjadikan diri kita punya rendah hati. Hidup gengsi yang ada cuman apa? Mengkelas-kelaskan sesama kita, tidak seperti Yesus, siapapun diterimanya. Dan yang terakhir, orang yang punya tulus hatinya adalah orang yang tidak mengungkit kesalahan masa lampau. Ya, jangan bilang dulu. Kalau lu nggak mau gua dulu, sangat menyakitkan itu. Betul nggak? Saya kuliah, kalau nggak salah di S3 ya, kuliah, ada profesor. Hamba Tuhan zaman sekarang itu enak. Orangnya udah peak profesornya, tapi galak. Tapi sama saya dia sayang banget. Karena dia nggak merit, aku nggak merit. Jadi senasib dan serupa. Hamba Tuhan zaman sekarang itu enak. Kemana-mana mobil, kemana-mana pakai pakaiannya bagus, dijemput begini. Dulu saya waktu zaman Jepang pakai baju aja karo. Dulu naik sepeda saya, tapi bannya mati. Dulu. Nah, saya kan dekat sama dia, saya berdiri. Maaf Prof, siapa yang nyuruh Profesor hidup zaman dulu? Coba zaman sekarang. Ya kan? Profesor nggak bakalan begitu. Buktinya sekarang Profesor pakai jas bagus, Profesor pakai ini itu. Coba dulu. Setelah itu di kampus makan bareng, dijajarin. Jangan kalau saya jangan begitu. Makanya jangan ngomong dulu melulu. Satu hal orang paling nggak suka, siapapun saya, gitu. Kalau saya diungkit masa lampau saya, jambul saya bisa tambah tinggi. Gitu. Maka dari itu yuk kita belajar sama-sama. Orang yang tulus hatinya tidak mengingat masa lampaunya. Seperti Yesus. Yesus tidak mengingat siapa kita, tetapi ditangkapnya. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkan seperti salju. Sekalipun merah seperti kesombak, diputihkan seperti bulu domba. Dan Yesus tidak pernah mengatakan, "Ton, kamu dulu." Enggak. Tapi dia memeluk kita menjadi anak-anaknya. Bahkan saat kita ada dalam pergumulan yang berat, dia mengulurkan tangannya. Datanglah kepadaku, kau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang seiman, mulai saat ini, mari kita belajar. Buka hati kita, gak usah membeda-bedakan orang.
Semua orang sama. Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan. Amin. Kita punya sesuatu yang kita banggakan. Orang lain juga sama. Kita perlu penilaian orang, sanjungan orang. Kita perlu juga menyanjung orang lain. Dan saat kita kepingin melakukan sesuatu, standarisasinya adalah Kristus. Dan dikatakan Yusuf dipilihnya sebagai umat pilihannya untuk menjadi bapaknya Yesus Kristus secara duniawi, secara daging. Mengapa? Adalah Yusuf orang yang tulus dalam penilaian Allah. Alberta, mari kita belajar memiliki hati yang tulus agar kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Allah dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Kita puji satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Seperti biasa, habis khotbah saya pamit. Maklum pria panggilan. Bukan acara setoran, bukan. Pendeta yang saya undang nggak hadir, jadi saya harus khotbah sendiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
kami Bapa. Kami tahu bukan perkara yang gampang untuk mempunyai ketulusan. Kadang-kala kami jatuh dalam kedagingan kami. Kami tidak bisa menerapkan apa yang Tuhan ajarkan. Tapi pada pagi hari ini kami belajar, biar apa yang kami dengar dari kehidupan Yusuf menjadi ayah secara jasmani Tuhan Yesus, karena dinilai oleh Tuhan sebagai orang yang punya ketulusan hati. Oleh sebab itu Bapa, selidik hati kami agar kami semakin berkenan hidup ini di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar melalui firman-Mu. Biar kami diberikan kekuatan untuk mampu melakukannya. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Allah. Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulannya saat ini. Hamba juga berdoa untuk Ibu Gembala. Berikan terus kesehatan, kesukacitaan, dan semangat agar hamba-Mu boleh melayani di tengah-tengah jemaat-Mu, menjadi suri teladan ibu rohani yang senantiasa mendoakan bagi anak-anak rohaninya. Berkati juga rekan-rekan hamba Tuhan yang mendampingi Ibu Gembala. Segala kebutuhannya dicukupkan, visinya semakin diperjelas, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Inilah seru doa kami. Kami minta di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya yakin kita semua diberkati pada pagi ini oleh firman Tuhan. Saya mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GB Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Omanton. Tuhan Yesus memberkati. Mari bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa menyiapkan, yang bertugas melayani bisa maju ke depan. Bagi yang ingin menggunakan transfer bisa scan QR. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya, minta kesediaan Ibu Tri untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah kami boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami supaya kami bisa melakukan banyak hal dan apapun itu Tuhan dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan, biar boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Biar setiap hati kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita dan kita angkat pujian sebagai Raja Wali. Berlindung dalam nama-Mu.
Ibu bisa simak di layar. GP Alberta mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim pelayan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat juga bisa mengikuti kegiatan gereja kita GP Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GP Alberta, terutama untuk para pelayan supaya bisa memperhatikan jadwal tugasnya. Lalu setelah ibadah raya ini akan ada sekolah minggu mulai pada pukul 10.30. Mari kita bawa anak-anak kepada Tuhan sejak kecil supaya mereka juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Untuk kaum wanita, kebaktian WPI pada hari Selasa pada tanggal 10 Mei pukul 10 pagi, pengkhotbahnya dilayani oleh Ibu Gembala Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Lalu untuk LYT diadakan pada hari Sabtu 14 Mei pukul 6 sore dan diadakan acara sharing. Untuk minggu yang akan datang pukul 8 pagi kita ibadah raya di tempat ini masih tetap gabungan di pagi hari pukul 8 dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Lalu berikutnya untuk laporan ibadah YYT hadir 16 orang dengan jumlah kolektor 289.000. Ibadah raya hadir 37 orang dengan jumlah kolektor 1.245.000. Sekolah minggu ada 5 orang dengan jumlah kolektor 100.000 dan untuk WBI kemarin ini diliburkan. Lalu berikutnya ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Kiki Cahyadi dan diadakan juga perjamuan kudus. Nah ini hari Kamisnya ini libur ya, ini tanggal merah, jadi Bapak Ibu bisa kembali beribadah di tempat ini hari Kamis 26 Mei pukul 10 pagi, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Oke, itu aja pengumumannya. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Yuk saya undang jemaat untuk kembali berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita akan doa tutup dan nanti doa berkat akan dilayani oleh Ibu Gembala. Oke, kita nyanyikan sekali lagi di lagu firman Tuhan tadi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ini penyembahan kami itu, ini persembahan kami. Ibadah pagi ini, terima kasih Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah menjamah setiap kami, Tuhan sudah menegur, Tuhan sudah mengingatkan kami, dan biarlah semua berkat yang kami dapatkan di ibadah ini boleh mengubahkan hidup kami. Kami yang sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, kami yang sudah belajar kebenaran firman-Mu, biar itu boleh memperlengkapi kami. Keluar dari tempat ini kami juga mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau praktekkan ketulusan hati kami. Ketika kami memberi itu tanpa pamrih, ketika kami memuji itu memang dengan tulus dari hati kami. Biar Roh Kudus yang terus mengingatkan setiap kami, setiap perbuatan yang kami lakukan seperti untuk Tuhan dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dapatkan ini. Terima kasih juga untuk anak-anakmu yang berbahagia dalam pelayanan pagi ini, biar juga Tuhan yang memberkati satu persatu. Untuk jemaatmu yang gak bisa hadir pada pagi ini, mungkin dengan halangannya masing-masing, mungkin ada yang sakit atau dengan urusan lain, kami percaya Tuhan juga yang tetap memberkati mereka, menyertai mereka, sama seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Yang sedang dalam keadaan sakit, kami juga berdoa biar Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan.
biar ketika mereka sehat kembali, mereka juga bisa bersaksi, mereka juga kembali bisa ingat dan sadar kembali Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anakmu di tempat lain yang juga beribadah pada hari ini, baik itu yang bisa beribadah dengan nyaman di gedung, dengan AC, dengan musik, dengan sound system dan segala macam yang nyaman, ataupun juga jemaat-jemaatmu di tempat lain yang gak bisa beribadah senyaman kami, yang masih harus berkutat dengan keadaannya yang lebih susah dari kami, tapi kami percaya Tuhannya tetap sama. Tuhan yang sama menyertai kami, Tuhan yang sama juga yang akan memberkati mereka, karena juga Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Biar apapun keadaan kami, baik kami senang, baik kami susah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan kami mau terus setia pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala yang kami juga lihat hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menghibur, Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang terus memberikan kesehatan buat Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini, dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan terima berkat Tuhan lewat doa. Pada akhirnya kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah selesai. Selamat bersatu teduh. Tuhan Yesus menyertai kita semua.